Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo, halo, hai. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdul Aziz, mahasiswa program studi Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang saat ini sedang menempuh semester 7. Saya berasal dari Kabupaten Pekalongan, sebuah kota yang identik dengan kekayaan budaya batiknya. Berbicara mengenai dunia perkuliahan, selama menempuh pendidikan, saya berusaha menyeimbangkan antara prestasi akademik dan juga pengembangan soft skills saya sendiri melalui banyak pengalaman organisasi yang telah saya miliki. Yang pertama, saya dipercayai menjadi Ketua Divisi Project and Communication di LPM Edens FEB Undip. Kemudian saya juga memimpin sebuah UKM olahraga bernama Economics Volleyball Club EVC FEB Undip sebagai ketuanya, serta saya juga berperan sebagai Ketua Divisi HR di organisasi mahasiswa eksternal bernama Kompas Undip. Nah, dari pengalaman kepemimpinan tersebut, saya banyak belajar bagaimana cara memanajemen tim, mengontrol rekan-rekan kerja saya, dan juga bagaimana komunikasi yang efektif itu dijalankan, hingga bagaimana caranya saya untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, optimal, dan juga efektif. Motivasi saya mengikuti Digistart Internship khususnya di bidang bisnis analis ini berangkat dari keinginan saya sendiri yang tentunya untuk mengasah keterampilan analisis bisnis sekaligus memahami bagaimana strategi perusahaan Telkom itu sendiri dijalankan. Dan sebagai mahasiswa ekonomi, bisa dibilang saya terbiasa menghadapi hal-hal yang berbau data, fenomena industri yang mana ini membuat saya ingin menerapkan sudut pandang tersebut untuk memberikan kontribusi nyata dalam proyek-proyek yang Telkom jalankan atau yang ada di perusahaan Telkom, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi bisnis. Kemudian untuk komitmen, tentunya komitmen saya ini untuk belajar secara aktif dari para profesional-profesional yang ada di Telkom. Kemudian juga saya akan beradaptasi dengan cepat dan juga memberikan kontribusi yang terbaik agar kelak mampu membawa wawasan baru baik untuk kepentingan ataupun manfaat diri saya sendiri dan juga manfaat bagi lingkungan sekitar saya. Nah, kegiatan yang saat ini saya jalankan, saat ini saya menjalani semester 7 dengan 3 mata kuliah inti, yakni Internet of Things, Pendidikan Agama Islam, dan juga Seminar Ekonomi Industri. Di luar perkuliahan, saya juga sedang mengerjakan paper ilmiah terkait geopolitik, yang mana ini menjadi fokus riset saya di semester ini. Kemudian juga dari pihak program studi saya ataupun pihak fakultas juga sudah mendukung penuh mahasiswanya untuk mengambil kesempatan magang, yang mana dengan syarat tetap hadir pada saat ujian berlangsung, sehingga keputusan tersebut dapat membuat saya memiliki ruang ataupun untuk mengatur prioritas hal-hal saya secara efektif, yang mana ini dapat membuat saya mengelola waktu sekaligus menjaga pekerjaan-pekerjaan saya menjadi lebih efektif begitu. Kemudian untuk proyek akademik yang paling menarik, yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah ataupun yang paling berkesan menurut saya, yang pertama itu mengenai penelitian pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia atau ESDM. Saya bersama 2 rekan saya menyusun paper tentang fluiditas pekerjaan dengan fokus pada analisis pengaruh pekerja informal terhadap stabilitas ekonomi di Jawa Tengah. Saya di situ berperan sebagai ketua tim sekaligus penulis utama dan juga pengolah data. Dan proyek ini berlangsung sekitar 1 bulan dengan tantangan terbesar berupa keterbatasan data, khususnya terkait jumlah pekerja informal dan juga persentase pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan triangulasi data dan dari berbagai sumber resmi, kemudian juga memperkuat analisis dengan pendekatan alternatif hingga menemukan hasilnya. Nah, kemudian untuk hasilnya itu menunjukkan bahwa pekerjaan informal ternyata tidak memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi di Jawa Tengah. Kemudian proyek menarik kedua yang saya jalani itu adalah ketika saya mengikuti KKN tematik di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kabupaten Semarang. Nah, pada kesempatan tersebut, saya dipercayai sebagai koordinator acara dengan tanggung jawab utama untuk menyusun dan mengkoordinasikan berbagai program tim. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika kami mengadakan penyuluhan kepada anak-anak dusun mengenai pentingnya menabung. Menariknya,
Tidak hanya berupa materi penyuluhan yang kami bawakan, kami juga membuatnya interaktif dengan bagaimana cara anak-anak dusun, cara-cara kita untuk mengatur uang saku. Lalu juga kami menutup kegiatan ini dengan kegiatan yang sangat seru, yaitu adalah mewarnai celengan secara mandiri. Sehingga aktivitas ini tidak hanya membuat anak-anak senang, tetapi juga menanamkan artinya atau arti penting dari pengelolaan keuangan sejak dini gitu. Selain program itu, saya juga merancang berbagai kegiatan lain bersama tim, seperti pembangunan greenhouse, layanan kesehatan untuk warga, dan juga penyuluhan peternakan dan lain-lain. Sehingga pengalaman KKN ini sangat berarti bagi saya tentang bagaimana saya mengatur perencanaan, eksekusi program, dan juga bagaimana cara mengkoordinasikan diri saya di masyarakat yang sangat luas begitu. Dalam mendukung aktivitas akademik maupun pekerjaan freelance saya, di mana saya kadang mengambil beberapa job part-time sebagai copywriter di paper ilmiah, sehingga saya terbiasa menggunakan beberapa tools, antara lain yang pertama Microsoft Word yang saya beri nilai 7,5/10, di mana saya gunakan untuk penyusunan laporan dan juga kepenulisan akademik. Yang kedua adalah Microsoft Excel, saya nilai 6/10 untuk pengolahan data tentunya. Kemudian Microsoft PowerPoint saya nilai 7,5/10 untuk presentasi. Kemudian untuk pengolahan data lebih lanjut saya menggunakan SPSS, saya nilai sendiri 7/10 untuk analisis data kuantitatif. Dan RStudio saya beri 5/10 sebagai dasar pengolahan data ataupun lanjutan dari analisis kuantitatif selain menggunakan SPSS. Meski beberapa kemampuan masih terus saya kembangkan, saya memiliki keunggulan dalam belajar cepat dan menyesuaikan diri dengan tools yang baru sesuai kebutuhan saya nantinya. Demikian perkenalan singkat dan juga motivasi serta pengalaman saya. Saya percaya bahwa program Digistar Internship Telkom bukanlah hanya wadah untuk belajar, tetapi juga ruang bagi saya untuk berkontribusi nyata. Besar harapan saya dapat menjadi bagian dari Telkom dan menjadikan pengalaman ini sebagai salah satu pijakan penting dalam perjalanan profesional saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.